Wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Hayr. Tadi baru mendaki dari di bandara jam 7. Alhamdulillah tadi nyampe depan ini disambut oleh Wahyu tadi menyediakan minuman di depan situ, katanya nanti setengah jam lagi akan tampil di pentas ini. Alhamdulillah tepat waktunya. Pak sudah minum, datang, aduh panggilan dari Mesir. Aku ini kemarin tuh dari Mesir, jalan pasir depan itu lah pasir. Berhubung aku nak juga bapak-bapak ibu-ibu dari Mesir, makanya bawa sang biasa rapat tuh ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan semuanya, yang terhormat kepada Kepala SMK Bakti Ibu 3 Palembang, Ibu Haja Afriyani SPD MSI, yang jauh-jauh mengundang saya dari Mesir. Terima kasih Ibu atas untuk mendengarkan Maulid Nabi pada hari ini. Terima kasih juga kepada panitia, tim Rawis dan tim OSIS yang sudah antusias untuk mengundang kami. Alhamdulillah ongkos dari sana ke sini, penginapan semalam gak sempat nginap. Sempat nginap gitu. Jadi yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan kepada siswa-siswi yang saya cintai, yang saya banggakan, mudah-mudahan di acara Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita semakin mencintai Rasulullah dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, Pak minta maaf, saya minta maaf. Ustadz bukan nak nyeramai, ini guru-guru galau. Jadi nak bercerita di nak bercerita, tapi seputar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai Maulid Nabi sering kita dengar dan dari tahun ke tahun terus booming Maulid Nabi dengan berbeda-beda versi. Ada ceramah, ada hadroan, ada burdah-burdahan, cuma membacakan kisah-kisah Rasulullah. Itu semua, jadi Bu, itu semua adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena kata Nabi, man shalla alaihi marratan dan tubqa dzunubati, barang siapa yang satu kali baik nyebut nama Nabi Muhammad apalagi berselawat, dihapus dosa kita tanpa tertinggal sedikit pun. Lan tubqa dzunubati, hilang sirna semua dosa kita. Apalagi hari ini labu gedam gedum puji selawat kita dengarkan, dapat ketenangan, dan yang membaca dihapuskan dosa kita temelok. Dalam hati kita nyebutkan Nabi Muhammad, dihapus dosa-dosa kita. Lemak kan? Kita banding ke dengan lagu Keong Racun, kita banding ke dengan lagu-lagu yang sekarang zaman-zaman modern ini.
yang cinta dengan K-popnya, yang cinta dengan lagu-lagu bandnya. Tidak ada bandingannya dengan salawat-salawat Nabi. Di antaranya menyejukkan hati, kedua mendapatkan nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, mohon maaf andai kata nanti banyak kata-kata yang terselip, yang salah, saya mohon maaf. Menuju kata pepatah. Ini banyak guru bahasa Indonesia, Ibu Haja Obriani juga guru bahasa Indonesia. Ya Bu ya, tak ada gading yang tak retak kan? Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada tuyul yang tak botak. Jadi aku pun juga sama. Tidak ada pembicaraan yang spontan seluruhnya itu sempurna, baik, bagus, dah. Otomatis ada terselip kata-kata yang salah menyinggung perasaan. Mohon dimaafkan karena saya adalah hamba yang dhaif. Al-insan makanul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Galak buat salah, kadang kelupaan itu manusiawi. Tapi kita di dunia ini ada tugas yang utama, dengan sesama kita saling mengingati, saling mengingatkan. Oke, apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingati dalam hal kebenaran, kebaikan, dan saling mengingati dalam hal kesabaran. Sabar, bro. Jangan sedih. Di dunia ini ada masalah, ada tempat meladang masalah. Sangat narsis. Masalah itu berlalu cepat kalau kita jalani tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bis-sabri was-salah. Kita minta tolong dengan Allah, dengan apa? Dengan sabar. Sabar ini tentu dengan ikhtiar kita jalani. Ada pula jalan keluarnya. Ista'inu bis-sabri was-salah. Kita salat dengan Allah, Allahu Akbar, berdoa. Itu. Ini antara lain hikmah dari Maulid Nabi, kita mengenang sejarah Rasulullah, mengenang peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, di mana hembusan angin saat itu berhenti, di mana rembulan terang benderang saat itu dulunya gelap gulita, di Mekah Mukarramah dan sekitarnya gelap. Lahir Rasulullah terang benderang pada malam itu. Maka ada kata-kata anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Nabi Muhammad itu bagaikan cahaya, bagaikan matahari bersinar di pagi hari, membuahkan suatu manfaat untuk kita, tanaman dan seluruhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku ciptakan Muhammad melainkan engkau untuk rahmat seluruh alam. Ini adalah rahmat dari Rasulullah sampai sekarang 15 abad yang silam, padahal Rasulullah lahir, Rasulullah menyiarkan agama, tapi sampai sekarang siarnya, akhlaknya dicontoh, ditauladani oleh seluruh umat di seluruh dunia. Dan bahkan orang non-muslim pun tertarik dengan etika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas Rasul adalah untuk membentuk kriteria kepribadian yang baik untuk alam semesta. Itu kita ingat dengan Nabi, jelalah kita bersalawat tadi, banyak-banyak bersalawat. Orang yang bersalawat dapat ampunan, orang yang bersalawat dapat syafaat di yaumil qiyamah. Nabi Muhammad itu Pak, Bu ya, saking cintanya dia
waktu kaki dia nak dibangkit di padang mahsyar itu, yang pertama masuk air matanya, bangun. Cak mana kisahnya? Ini ada kisahnya sebenarnya. Malaikat ini bercerita dengan Nabi Muhammad, ngapo kau nak galau, nak tinggal Nabi Muhammad itu. Apa ni yang kau galau? Aku tak ngerti lagi. Itu Bril. Kenapa tak ngerti lagi? Tak tahu cak mana lagi ini umatku di zaman ketika aku meninggal dunia. Tidak ada lagi di dunia. Apa yang terjadi ini? Oh, jangan khawatir. Kalau umat kau aman. Apa kata Nabi? Malaikat Jibril, "Inni haramtu 'ala sa'iril anbiya hatta tadkhulu anta." Sungguh diharamkan surga itu bagi nabi-nabi yang lain kecuali engkau terdahulu untuk memasukinya. Itu aku, Jibril. Itu aku, umatku jak mana? Kata Jibril lanjut lagi. Wa haramtuha ummatuka 'ala sa'iril ummatuka hatta tadkhulaha ummati. Kau jangan khawatir, mak. Umat kau yang pertama masuk surga, baru umat yang lain. Nah, di situ barulah redam galaunya Rasulullah ketika dia ingin meninggal dunia. Luar biasa. Kita umat yang terbelakang, kita umat yang tinggal sisa-sisa ini masih dipikir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Trompet pertama, gunung meletup kalau. Trompet kedua, mati kalau manusia lah. Pecah kapas berterbangan, gitu. Ketiga baru rata dunia ini, planet-planet lah jadi lebur, rata jadi padang mahsyar yang nanti tepi lagi. Di situ Allah tiupkan terakhir oleh malaikat Israfil, niup lagi untuk kebangkitan. Yang pertama kali disuruh oleh Allah Jibril, Mikail jemput Nabi Muhammad sebelum dibangkitkan kita galau-galau ini. Sebelum kita dibangkitkan, Allah perintahkan Jibril, Mikail jemput Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iyalah malaikat Jibril, Mikail jemput kekasihku Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Rasul, baik ya Allah. Langsung baik, siap pergi ke padang mahsyar. Bercerita dia berdua, Jibril dan Mikail ngomong, kau tahu kuburan mama? Gak tahu bu. Asik, dekat map sih, dekat asik. Mana nyarinya? Map dah kata, internet dah kata. Nah, pening deh, kata Jibril. Kalau cak itu, ngapa ada kita bertanya tadi dengan Allah? Di mana kuburan Nabi Muhammad? Sudah kita minta petunjuk, akhirnya sujudlah malaikat Jibril dan Mikail minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah minta petunjuk itu, Nabi Muhammad langsung keluar dari padang mahsyar. Keluar, masuk dari mata. Dijenguk sebelah kanan Jibril, di sebelah kiri Mikail. Hari apa ini, Jibril? Ini hari kiamat. Ya Allah, lelah aku tidur. Ini benar hari kiamat. Iya benar ya Rasulullah. Ini hari kiamat. Ini padang mahsyar. Jingoknya ada kaki tepian lagi, kaki bangunan lagi. Ditanya, mana umatku? Bukan emaknya, bukan anaknya, apalagi bininya. Umatku mana? Aku dulu kan. Aku dulu ini Allah. Ya Allah. Disediakan oleh Allah, disambut oleh Allah, disediakanlah surga. Tunggu di surga, kau tunggu di surga. Biarlah umatmu. Dia tak betah, Nabi Muhammad tak betah dalam surga itu. Ngapa? Asuh-asuhan. Mak mana nasib umatku ini dibangkitkan ini? Cak mana dia ini nak melalui pertanyaan malaikat-malaikat, nak ditimbang amalnya, cak mana ini? Akhirnya Nabi Muhammad keluar minta izin, ya Allah, aku tak betah di surga. Aku mikir ke umatku, selamat apa dah?
Lalu kalau anak keluarlah Nabi Muhammad, menyaksikan umat-umatnya dibangkitkan. Banyak rupanya yang datang keluarga lo. Kok sikok di sini? Kita ditimbang malaikat. Kurang secantik timbanganmu. Mana ini? Masuk neraka kau ini malaikat. Mana? Aku nak minta tolong dengan siapa? Kalau bisa minta tolong dengan Nabi kau. Siapa Nabi kau? Tak tahu siapa Nabi aku. Selama ini tak tahu dengan Nabi-Nya, tak pernah selawat. Lagi kita yang tak pernah selawat, saro. Kata malaikat, temuilah siapa Nabi kau? Namanya Nabi Adam. Aku berdosa juga. Aku dihukum di dunia kemarin. Aku tak baca ngasih syafaat kau. Berarti lagi. Tak bisa. Nabi Ibrahim. Tak baca juga. Apalagi Nabi Daud itu nama lu. Walau dia pendek kecil hitam, ada syafaatnya. Ada pelang. Nabi Daud ada tak syafaat untuk aku? Kawan ni aku ni selama hidup ini iko dosa aku ni. Mana nak ngasih syafaat kau? Iko dosa seumur hidup. Dari dia lahir sampai dia mati cuma 3 dosa. Cak mana kita tiap hari berdosa ni? Cuma 3 dosa. Nabi Daud. Makanya Nabi Daud setelah dia melakukan 3 dosa ini, dia bernazarlah. Apa? Puasa sehari, itulah sejarahnya. Karena dia menginginkan wanita yang cantik pertama kali, akhirnya lanang itu meninggal, akhirnya dinikahi. Itu kesalahan dia oleh taktik politik itu, akhirnya itu beban jadi dia. Beria dalam kubur itu menjerit, menangis karena istrinya bimbing Nabi Daud alaihissalam. Di situ Nabi Daud merintih menangis, bernazar dengan Allah, ya Allah, aku tak bakal lagi nambah dosa. Akhirnya puasalah, sehari puasa, sehari tidak. Itu sejarahnya. Nah, ujung-ujungnya nak nyerah ke Nabi Muhammad. Kau pernah salawat dengan aku tak? Nah, Nabi, aku dulu tak tahu dengan Nabi Muhammad. Mengapa? Aku hobinya drakor, drakor Korea. Aku lagi tahu yang hobi dulu. Kalau musik aku tuh K-pop. Kau minta tolonglah dengan K-pop. Kau tuh di mana? Opa, temuilah. Tak baca galau. Nah, itulah. Akhirnya kita balik ke Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita dengar salawat, silakan kita ikuti salawatnya. Walau tak dari mulut, dalam hati jadilah. Dari salawat melancarkan rezeki. Cak mana salawatnya? Salawat yang pendek baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Habib Syekh itu mengijazahkan salawat subuh dengan maghrib itu baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 kali. Insyaallah Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam kehidupan ini. Syarat sholat, salawat baik tapi tak sholat. Sholat juga sholatnya itu kan perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain itulah sejarah bahwa Rasulullah pernah galau ketika ia ingin meninggal dunia, tapi disejukkan hatinya oleh malaikat. Alhamdulillah, damai tentram Rasulullah menyelamatkan umat-umatnya dari siksa-siksa. Ada selawat kau ditimbang ditambah selendang Nabi Muhammad, berat masuk surga. Tak pernah selawat kau di mana ni, tak pernah selawat. Sibuk di dunia, hati-hati. Jangan terlalu kita sibuk dengan dunia, urusan duniawi, tapi iringi juga dengan ukhrawi, dengan akhiratnya. Salat kita, ini kan zaman sekarang ini, ku perhatikan. Survei membuktikan saya secara tidak langsung dengan tim BK kemarin survei anak-anak yang hobi TikTok zaman sekarang ini, Pak Bu, TikTok ini sudah membabi buta sampai lah kejang-kejang. Nah itu
Apa kejang-kejangnya? Lalata. Asal dengar lagu. Dengar lagu baik. Dengar lagu baik kayak itu. Apalagi nak berkacau. Nah, lagu. Aslinya. Aku dah habis pikir, ngapa budak-budak ini asal terkena HP. Lah, alaikumsalam, tangan dan yang nembak lah, yang inilah, yang angkat kaki lah. Aduh kalau entah apa yang merasa dalam tubuhnya itu, ya? Kok bisa sholat terjadi latah? Kok TikTok bisa mempengaruhi jadi latah manusia? Oleh keseringan nengok HP, akhirnya latah lagi. Ini ada musik yang tak habis pikir, kaki uangnya tes sekalian. Kita ini yang hobi di TikTok kan, di jalan-jalan kita dan jalan asik jalan, dia kan tes. Ada musik itu, kalau banyak itu dari apa kira-kira? Di konten ini uang pula, nak mana? Viral ujung-ujungnya, nak mana? Siapa yang ada kesalahan? Coba kita robah kebiasaan yang buruk itu di momentum Maulid Nabi ini. Tentunya kita harus memperbaiki diri kita untuk jadi lebih baik lagi, ya. Karena itulah sekarang ini perubahan zaman itu semakin luar biasa. Masuk dari barat, masuk dari Tionghoa, masuk banyak macam, dari goyangan, dari nyanyian, dari entah dari apa, aduh baik terselip masalah-masalah yang mengubah sikap kepribadian anak-anak didik sekolah dimanapun itu, sampai pacaran dijadikan suatu ajang seperti pernikahan. Lihat baik pacaran zaman sekarang itu, kalau dia sudah pacaran, dia sudah tahu ini artinya sudah memiliki. Itu yang salah. Pacaran dan tidak ada dalam Islam. Kenalan itu ada, lita'arofu. Ya ayyuhallazina amanu. Ayo orang-orang yang beriman, kalian berbangsa-bangsa, kalian bersuku-suku, bertemu di dunia ini untuk saling kenal mengenal. Untuk saling kenal mengenal, baik itu kepribadian, baik itu kebiasaan, untuk saling mengenal dan memahami karakter masing-masing dan bisa memaklumi dari segala kejadian yang sudah kita lihat pada sahabat-sahabat, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat kita. Itu lita'arofu, ya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak sekalian, zaman sekarang ini kita ini sudah perang akidah, perang iman. Iman kita sudah digerogoti. Walau yang muda-muda ini banyak yang digerogoti dengan game, digerogoti dengan TikTok, digerogoti dengan sosmed, bermacam-macam aplikasi zaman sekarang. Kenapa anak-anak ini perlu kita bina, perlu kita ingati, terutama ingat dengan aturan. Tujuan dia hidup di dunia ini harus tahu apa yang harus dia lakukan. Itulah kami survei kemarin, kami tanya anak-anak yang hobi TikTok ini, kau nih di musola komen TikTok kan? Iya tahu Pak, karena aku tuh kejang-kejang kalau asa ada musik berhenti. Ya sudah, ditanyai kalau dia meninggal ngaji atau pernah ngaji, tanyai tahu tak rukun Islam, tahu ada tanggung jawab sebagai hamba Allah. Apa Pak rukun Islam? Rukun Islam tak tahu. Ada berapa rukun Islam? Langsung jawab punya. Ada 5, 1 juga kok, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila itu bukan rukun Islam. Pancasila bacanya, rukun Islam tadi. Nauzubillahi min dzalik. Ini yang jadi masalah besar,
tantangan besar. Iman anak-anak kita sudah digerogoti, tidak tahu sama sekali. Sampailah dikasih. Nah, kau browsing dewe, para ndak denger lagi kau udah hafal 5 menit jatanya. Mana ya rukun Islam yang 5 kau udah hafal. Browsing dewe sudah hafal, itu pun nengok satu. Rukun Islam yang 5 satu. No, tambah lagi 5 menit. 5 menit lagi ditambah. Ya, karena dia hobi di TikTok, ujung-ujungnya lupa tanggung jawab. Padahal tanggung jawab kita di dunia ini cuma 5 lagu. Pak, cuma 5 tanggung jawab kita di dunia ini, yaitu rukun Islam yang 5. Syahadat, kita lah sudah syahadat kata kita keturunan. Ketika orang tua kita syahadat pas nikah. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Inilah keturunannya. Ya, syahadat. Sholat itu gawe kita di dunia cuma 5. Syahadat sudah lewat. Kedua, sholat. Ketiga, puasa, zakat, dan pergi haji. Cuma ini. Tapi yang paling wajib di antara ini, karena ada halangan apapun itu bisa gugur dan jawabnya seperti haji, zakat. Jadi cuma puasa dan sholat. Bisa tak kita ngerjakan cuma 2 tugas ini di dunia ini sebagai hamba Allah? Itu kalau kita sholat, artinya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tanda kita syukur. Tidak makan waktu sejam sholat, tidak makan waktu sejam. 5 menit itu terlalu lama bagi orang yang rajin sholat. Yang rajin sholat biasanya tidak nyampe 5 menit, 1 menit kadang. Saking rajinnya sholat, saking telancar bajuannya. Alhamdulillah tuh ngerepet nyambung gal. Ya, yang penting andai kata ini anak-anak ini karena rajin sholat, saking rajinnya lancar bacaannya jadi imam. Jangan dibakit ganjang-ganjang. Yang saro ini nenek-nenek, kakek-kakek jadi makmum belakang, sakit pinggang, patah. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Kalian kan cancak ke sujud, ini usah pulang sujud, patah pinggang. Hati-hati. Jadi sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan itu sedang-sedang saja. Main juga sholat. Jadi 5 menit itu cukup. 5 menit kita berdoanya dengan Allah. Dah makan 1 jam. Itulah waktunya bersyukur niat kita dengan Nabi Muhammad. Minta dengan Allah keringanan sholat. Andai kata 50 waktu, 50 rakaat, alam dicapai 4 rakaat baik lagi pening pala, ya 2 rakaat baik pening, 3 rakaat pening. Itu waktunya beda-beda. Yang lemah itu cewek, datang bulan ada. Tapi kalau ada kata lagi datang bulan, jangan jadi alasan. Sebelum nek yang bersolat halangan, umur kamu berapa? 100. Halangan di mana? Dekat halangan lagi nenek. Ya, jadi sholat dan puasa. Puasa juga kalau ada uzur penyakit, ya tidak bisa juga puasa. Paling bayar fidyah. Ada keringanan, ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sholat lagi. Sholat ini sakit, mana kita tetap kita kerjakan, kecuali ada halangan yang tidak bisa kita lakukan, seperti pingsan. Pacarnya sholat, mana pingsan, lupa, itu ada uzurnya. Kita sholat lupa atau ketiduran lewat harinya, ya sudah lewat, dekat kita hukumnya, dekat nilai misalnya dihukumi itu dosa. Kalau kita lupa tidak dihukumi dosa, tapi ketika kita ingat langsung kita laksanakan.
Misalnya sholat subuh, itulah tidur normal, tidurnya jam 10 malam, terbangun jam 7, sholat subuh, dah apa, karena itu kita ketiduran, kecuali kita nonton drakor sampai jam 4 baru tidur. Sayangnya budaya itu, ya Allah, kemana lagi tetap lagi. Lupa waktu. Jam 4 subuh, mulai jam 4 tiduran, pegawai besok. Mati kan? Terbangunlah jam 7. Itu bukan alasan nak sholat berarti. Ini melalaikan namanya. Ini lalai. Tapi kalau kita lah normal, jamnya mau kita tidur jam 9, jam 10, terbangun jam 7, silakan lakukan sholat subuh. Dah apa-apa, silakan. Kita lupa, main juga kita lupa bercerita dengan kawan. Hana ini ujung-ujungnya jam duit, bagus sebenarnya. Lupa lewat isya, rasa sudah. Asal bangun subuh, belum isya, sholat isya, dah apa? Kalau memang lupa, kalau kita lupa, dah apa? Zuhur, itu juga asik itu. Bercerita hana ini, karena baru ketemu dengan kawannya, dah apa? Lupa gitu. Ya Allah, lah asar, zuhur tinggal langsung. Ambil uduk, jangan berjalan lagi, sudah langsung naik. Siap kelas sejadah, langsung sholat zuhur dulu, baru asar nyambung. Dah apa-apa, karena lupa. Kecuali kita dah lupa, nunggu di bed, kita lagi, sedikit lagi, jam 3. Belum ini, kurang kaji, kurang seperempat Nah itu yang lalai namanya. Tapi kalau kita ada kegiatan sehingga sampai lupa, kita ingat langsung kerjakan. Itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah yang perlu kita ingat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Banyak kisahnya. Rasulullah tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ada tauladan yang baik yang harus kita contohi dalam hidup kita ini. Rasul disakiti dibalas dengan kebaikan. Sampai Rasul 3 kali diludai, setiap lewat diludai. Ketika Rasul nak ke masjid diludai, lagi diludai, balik diludai, datang diludai. Sampailah kesakit yang meludai itu. Kesel mungkin mulutnya itu meludai ya. Nabi pulang baik, alhamdulillah punya rezeki. Balik itu lagi, sampailah tidak kasih yang menudai, kangen Rasul. Ya Umar, membongkar Utsman. Ngapa ya Rasul? Aku di sini rasa aneh. Kok aneh? Apa yang kamu cari? Biasanya aku lewat di sini selalu menudai wong. Nah kemana yang menudai? Siapa Rasul? Oh itu Demam. Sono ya Rasul. Sono. Kalau ku alat menudai kamu, kata sahabat Nabi tadi. Akhirnya Nabi Muhammad mutar balik, urut pengajian, balik. Manggillah, ya Humairah, ada makanan enggak? Makanan apa Rasul? Kurma jadilah. Dan untuk aku nanti mau sakit. Siapa sakit? Sahabat kita. Mana? Quraisy rupanya, kafir Quraisy. Bawalah dia kurma, entah kurma itu sekilo, entah berapa. Kurma dia di sana besarnya kepala gitu, sikok. Mungkin sikok itulah bawahnya. Zaman dulu bawalah oleh Rasulullah, nemuilah sahabat itu yang sakit tadi, yang kafir Quraisy, tok assalamualaikum. Udah baca jawab. Siapa kau? Masuk Dia masuk ke sini. Terkejut. Siapa itu? Muhammad. Kaget kafir Quraisy. Langsung terduduk dia di kasur itu, langsung bangkit. Muhammad, kau nak balas ludahan kau kemarin? Tidak. Aku kunjung, katanya kau sakit.
saksikan Nabi Muhammad. Aku bersaksi. Langsung syahadat di situ. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kau nak bersaksi? Ya Muhammad, kau dewean yang datang duluan di sini. Kawan aku banyak di luar sana. Tak kate yang kunjungi aku. Aku sekarang bersaksi akan masuk Islam saat ini juga. Masuk Islam Tio. Gara-gara apa? Gara-gara ketauladan akhlaknya, uangnya hati, tapi dia balas dengan kebaikan. Banyak kisah-kisah Rasulullah yang perlu kita tauladan. Rasulullah dilempar dengan kotoran tai onta. Tapi ini apa Pak kami? Onta lagi jawab. Ada kata aku di sini dilempar dengan kotoran aqua. Kabur aku. Kabur langsung ada polisi. Pak, aku dilempar oleh rombongan anak BI itu. Nah, laju terkasih Nabi Muhammad dah. Kotoran yang dilempari pakok balik Nabi Muhammad. Walau dia tidak dihargai di sana, tapi Rasulullah di tengah jalan ditemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bangsa jin, gerombolan bangsa jin ingin masuk Islam. Subhanallah. Gerombolan bangsa jin datang di negeri Najran, namanya negeri jin. Mereka ingin bersyahadat masuk Islam. Ini rahmat bagi bangsa-bangsa jin. Akhirnya gagal Nabi Muhammad berdakwah di negeri Tauhid, tapi di negeri Najran bangsa jin masuk Islam. Luar biasa sambutan bangsa Najran, bangsa jin dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanya manusia, tapi bangsa jin pun masuk Islam gara-gara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ketulusan hatinya, akhlaknya yang mulia itu. Makanya kita ini mencontoh, setidaknya mencontoh sedikit demi sedikit jejak-jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Galak-galak berselawat, sering-seringlah berselawat, ngaji. Ini kan cuma sikok ujung-ujungnya sholat dan jawab kita. Kalau kita lah buntu, lah banyak sakitnya bulung. Oke, los lewat bayar biaya juga, dah baca pula, nak pergi haji, sudah sholat tu kayak gitu. Masih juga banyak alasan, banyak galanya itu. Dalam itu malaikat lagi itu. Ini dia masuk. Was kau masuk kubur, burung kita sedetik pun tak tunjuk waktu kau istirahat ketuk sebelumnya. Jangan. Gara-gara kita meninggalkan yang ini mana? Jadi anak-anak sekarang rubah anak-anakku sekalian, jadilah anak-anak yang memang agamis, orang yang memeluk agama Islam secara hafal, secara sempurna. Kalau kita sudah menjalankan 5 yang tadi, terutama sholat, puasa, yang 3-nya belum, yang 3-nya kalau syahadat, 2-nya belum, haji dan zakat belum, sholat dulu. Sholatlah rajin-rajin, karena ini tanggung jawab kita selama di dunia ini, selama hidup di dunia ini. Cuma sholat, puasa artinya pas bulan puasa. Sholat ini seumur hidup, ya. Itu tanggung jawab umat Islam. Sekarang ini banyak diremehkan, tanggung jawab sebagai umat Islam diremehkan. Sholat diabaikan, DJ nomor 1 kan, kudu kepang duluan, Maulid Nabi belakangan. Aduh, kudu kepang itu. Belum mana nggak musik oleh joget dulu. Kudu kepang. Ngaku saking ngefans-nya dengan kudu kepang. Hati-hati. Jadi itu juga. Ya, kapan lagi dibangkit lagi sesuai dengan kebiasaan kita. Yang hobi nonton kudu kepang asal dibangkit, cek kudu kepang dulu. Berjalan, nah kirim gitu, kirim sih ke situ. Oh kalau nih mau duduk kepang dulu ya hidup semasa hidup di dunia, nah tajinong,
Yang hobi organ, selama berjalan-jalan di itu, nah kalau hobi organ dibangkitkan di padang mahsyar itu banyak macam perilaku yang ditampakkan oleh Allah selama di dunia. Hati-hati, ya. Untunglah ada peringatan-peringatan kayak ini agar apa? Mengingatkan kita, nobalkan iman kita supaya menjadi manusia yang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zakarullah al-katsir, banyak-banyaklah kita bersyukur, ingat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ingat Allah lah kita bakal mendapatkan kemenangan, ketenangan. Itu yang harus kita capai semasa hidup. Ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal al-akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kita hidup di dunia ini seolah-olah kita itu hidup selama-lamanya. Begawe. Silakan begawe, bekerja, belajarlah. Silakan. Banyak-banyaklah gali ilmu pengetahuan. Nak begawe, silakan begawe-gawelah. Seolah-olah kita ini hidup selamanya. Silakan. Tapi ingat, ada batas waktunya. Makanya wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kita ingat mati. Bagaimana supaya kita ingat mati? Kita gawe, kita kerjakan amal ibadah hari ini sesungguhnya kita bayangkan besok lana mati. Itu pesan Nabi Muhammad supaya apa? Supaya kita ibadah kita sungguh, bekerja kita laju dan ibadah kita juga bersungguh-sungguh. Kita takut dengan Allah, Allahu Akbar, sholat. Tidak tepat waktunya, sholat. Kita seringlah bohong, sholat. Kita seringlah nipu kawan, sholat. Dan sholat inilah yang bakal mengubah sikap kita. Ada waktunya Allah tenang mengubah hati seseorang, ada waktunya. Tapi sholatlah dulu. Insya Allah dengan sholat inilah timbangan amal kita bakal naik. Timbangan amal kita bakal ada. Karena sholat adalah wadah dari seluruh amal perbuatan kita. Kalau tidak sholat, kita sedang rajin tapi tidak sholat, tidak diterima. Kita baik dengan kawan, tidak sholat, tidak diterima. Makanya fondasi awal adalah sholat. Walau bolong-bolong sholat. Kita sedekah, kita sholat, diterima. Inilah wadahnya. Wadah amal kebaikan kita sholat. Yang pertama kali ditanya sholat, ya sholat. Wadahnya amal kebaikan. Wadahnya amal keburukan itu tadi. Itu hati-hati anak-anak sekalian. Ini bekal kalian untuk di masa tua kalian nanti. Walau hari ini hanya sepintas kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Mesir tadi ya. Sepintas mungkin suatu saat terngiang-ngiang dikala kalian dalam kamar. Oh kata Ustaz Mesir dulu sholat. Ada masalah apa? Sholat. Oh putus cinta, sholat. Oh patah hati, sholat. Oh ditolong uang, sholat. Tetap sholat. Berdoa dengan Allah, ya Allah mudahkan segala urusan kami. Karena apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang bertawakal, barang siapa yang sholat, Allah mudahkan seluruh kesulitannya dengan cara apapun. Hari ini ada masalah, aduh kawan nolong, aduh yang nyerempet nang batu gitu. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat. Jadi maulid ini antara lain mengingatkan kita untuk salat, untuk mengingat Allah, mengingat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki akhlak. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Dunia kita, negeri kita, bangsa kita memerlukan pemuda-pemudi
yang berakhlak. Berilmu tidak jamin makmur, berilmu tidak jamin sentosa, tidak jamin ada keadilan, tapi berakhlak insya Allah bakal semuanya akan terjadi keadilan, kemakmuran, semuanya bakal terjadi jika akhlak didahulukan. Kenapa? Al-akhlaku fawqal ilmi, akhlak di atas ilmu pengetahuan. Makanya di zaman Rasulullah yang belajar ilmu itu sedikit, yang belajar, yang memperbaiki akhlak itu yang paling lama. Sahabat Rasul Umar bin Khattab, Utsman, Ali itu sampai 20 tahun belajar akhlak. Kalau ilmu cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau akhlak ini yang sangat minim di negeri kita, bangsa Indonesia, minim akhlakul karimah anak-anak kita. Pak, Bu, saliman baik lah kesini. Ma, Pak, pergi. Hale, ma itu niat ngomong. Ayo, kecil, nak ini pergi. Hale, salim lu kapok sih. No laju. Saling ada yang kening, ada yang berambut, ada yang tak nyampe niat. Siswa kita ada yang tak nyampe niat. Kita kan ya nanggung. Saking gigitnya, opak langsung pak santut ke kepalanya. Nanggung dia. Sujud zaman. Sujud yang benar itu dihirup, dicium pakai bibir tapi dihirup, kan? Makanya siswa, santri-santri yang di pesantren itu nurut nian dengan gurunya, ustaz-ustaznya. Ngapa? Siswanya diajari sujud dihirup. Ngapa? Berkahnya nyalur, ilmu apapun nyalur, meresap di dia. Walau dia bengal, suatu saat dia bisa terapkan ilmu apa yang kita berikan kepada dia. Ini saling sini dengan bapak, dengan emaknya. Salah nak. Pengen dapat berkah orang tua, sujudlah benar. Salimnya dihirup tangannya, dihirup. Kalau kalian dengan orang tua dewe, cium dah apa? Ya, dicium, dikasih pikir silakan, dah apa? Berkahnya itu akhlak. Ini minimnya akhlak di zaman sekarang. Di nomor satukan jogetnya, di nomor duakan, dan bahkan tidak ada nomor sama sekali sholatnya. Ini yang bahaya. TikTok didulukan, pacaran didulukan. Ini yang bahayanya anak-anak. Kalau guru-guru insya Allah bisa kontrol, karena guru-guru sudah mengerti bagaimana memilah waktu, bagaimana waktu sholat, bagaimana waktu sedang senggang, menghibur diri, ada waktunya. Silakan kita berbuat apa di dunia ini. Silakan, mau apapun silakan. Tidak ada larangan dari Rasulullah, tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat matimu, tapi ingat itu. Ingat matimu. Semua ada balasan. Apapun yang kita kerjakan ada balasannya. Apapun yang kita lakukan tentu balasannya itu akan ditimpahkan langsung oleh Allah kepada kita. Entahkah itu kekecewaan, entahkah itu keberuntungan, tergantung apa yang kita lakukan. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, atau taat dulu. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peci. Ingat yang bapak, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peci. Kalau banyak kata-kata saya yang salah, awas, jangan coba-coba lapor polisi. Cukup batas ini kan? Aku tadi mudik dari Mesir, bukan dari Mesir, dari BI. Mesir pasirnya banyak di itu, Mesir lalu itu Mesir itu.
Ya, terima kasih atas perhatiannya, apresiasi untuk anak-anak yang menang lomba. Semoga kalian tetap semangat menjadi sang juara untuk masa depan yang cerah. Mudah-mudahan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, bisa menyiarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Burung irian, burung cendrawasih, burung elang, burung merpati, itulah nama-nama burung di SMK BI. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.